Sedang asyik-asyiknya menikmati kehidupan bersama Faisal Haris, tiba-tiba ketenangan Jennifer dan terusik. Kamis 13 Maret 2020, model dan artis peran ini dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi Wawan atau Tubagus Hairiwardana di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Wanita dengan sejumlah aksi sensasional ini masuk dalam pusaran kasus dan diduga menjadi salah seorang selebritis yang turut menikmati hasil korupsi adik mantan gubernur Banten tersebut. Kehadirannya membetot perhatian, apalagi ia datang dengan gaya muslimah, mengenakan hijab pink muda dengan dibalut baju lengan panjang. Jedun tampak tenang dan terlihat bersahabat dengan rekan media, jauh berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang selalu menghindari kejaran pewarta. Selepas sidang, ia berterus terang menceritakan awal perkenalan dengan Wawan yang dicomblangi sahabatnya. Ya adalah perlengkapan perempuan, bedak lah apalah. Itu Pak. Gini, aku ngejelasin aja ke kalian semua di sini biar nggak terjadi kesalahpahaman, biar nanti nggak kemana-mana. Tolong bagi media yang ditulis, tolong jangan dilebihin, tolong jangan dikurangin. Untuk yang diliput juga aku minta tolong untuk tidak dipotong ya. Jadi saya kembali menerangkan bahwa saya ini sama Mas Wawan ini profesional kerja ya. Saya dikenalin sama teman karena memang waktu itu kan kalian tahu sendiri aku udah nggak syuting lagi, udah nggak apa gitu karena memang udah capek pengen kerja yang lain gitu loh. Kemudian dari awal kenal, abis itu ditawari pekerjaan. Aku kenal dan memang aku ngomong sama beliau bahwa ada kerjaan apa? Oh boleh nih, aku lagi ada ngebangun baru ngebangun tempat karaoke gitu kan. Dia bilang boleh dong kamu kerja aja di PR, dia bilang gitu. Jadi PR ya? Jedun tak tampik bahwa saat itu ia sedang membutuhkan pekerjaan di luar pekerjaan keartisan karena karirnya tak begitu cemerlang. Karenanya ia meminta pekerjaan kepada Wawan. Gayung bersambut. Pada tahun 2013, Wawan memperkerjakannya sebagai PR atau Public Relation di perusahaannya. Ia mendapat upah 9 juta per bulan. Selain gaji pokok, wanita kelahiran 10 Oktober 31 tahun lalu diberikan fasilitas transportasi berupa mobil mewah merek Alphard. Ya kurang lebih tahun 2013 atau 2014. Dalam rangka mencari kerja ya? Nah kemudian di dalam sempat cerita dikasih Alphard Pak? Iya, itu untuk transportasi fasilitas dari pekerjaan aku. Jadi Alphard dikasih sebelum ada kontrak kerja ya Mbak ya? Sudah dong. Oh, udah ada. Tapi memang sebelum tertulis kontrak kerjanya. Mbak, waktu di Bali berapa hari Mbak? Kenapa? Waktu di Bali berapa hari? Waktu di Bali cuma 2 hari. 2 hari. Meski tergolong mewah, Jedun tak menyimpan kecurigaan sedikit pun. Berselang 2 bulan, Wawan ditangkap KPK. Aku nanya, loh ini kenapa ada mobil, ada ini? Dia bilang, nih pakai aja tuh fasilitas untuk kamu kerja. Tapi kenapa atas nama Mbak Jedun sendiri? Biasanya nggak nanya sampai ke sana lah. Saya menghargai pemberian, karena kan nggak enak udah dikasih terus kenapa nanya-nanya. Tapi akhirnya kerja hanya 1 bulan ya? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan? Hampir 2 bulan. Itu kenapa Mbak akhirnya keluar apa? Karena memang Mas Wawan kan ada musibah. Pemberian fasilitas mewah inilah yang kemudian berbuntut panjang. Selain dicurigai sebagai wanita simpanan, mobil Alphard yang diterimanya diduga didapatkan Wawan dari hasil korupsi. Mau tak mau, Jedun masuk dalam pusaran kasus. Ya karena memang aku tuh banyak ketemu orang kan di tempat karaoke kayak gitu kan, teman-temannya Mas Wawan banyak yang banyak teman-temannya gitu, banyak rekannya gitu. Nggak kepikiran kan? Nggak masih curiga nggak sih? Gimana? Aku nggak pernah curiga, nggak pernah berpikiran yang gimana-gimana, cuma profesional kerja aja. Mas Wawan di mana, aku di mana. Oh gitu. Kita cuma ketemu makan siang aja. Rame-rame apa berdua aja tuh? Oh kira berdua. Oh, waktu awal ditawari pekerjaan sama Mas Wawan itu apa aja sih yang dijanjikan oleh Mas Wawan mungkin? Dia nggak menjanjikan apa-apa, dia Gaji, cuma berharap gaji. untuk mudah-mudahan kedepannya bisnis karaoke-nya ini bisa berjalan bagus, banyak orang tahu tempat itu gitu. Dijanjikan gaji 9 juta ya Mbak ya? Hah? Gaji 9 juta ya? Gaji 9 juta. Gaji 9 juta. Abis itu kemudian pas ditawari oleh mobil dan kartu kredit, apakah sempat kaget Mbak mungkin? Ya mungkin aku berpikir itu hanya fasilitas. Suasana yang semula cair tiba-tiba berubah tegang. Rupanya wanita berusia 31 tahun ini tak nyaman ketika pewarta menyapa dengan panggilan Jedun. Maunya dipanggil JJ. Ia sewot dan memperlihatkan ketidaksukaan. JJ deh, stop panggil gue Jedun ya, gue enak banget sama kata-kata itu. Kan JJ kenal dari teman. Apa? Kenal dari teman. Kenal dari temen. Tuh.
Tapi sempat nanya nggak pas dikasih fasilitas itu Mbak? Baru sempat mau jalan 2 bulan terus kejadian Mas Wawannya kena musibah kan, jadi ya Musibah apa Mbak? ya musibah dia ketangkep lah. hadir Pak ke persidangan. Aku kan sempat ngirimin surat ya, aku kemarin tuh gak enak badan karena memang baru pulang dari luar kota. Enggak, saya nggak dirayu-rayu, sumpah saya nggak dirayu-rayu. Aduh, itu yang di sebelah saya tuh dirayu. Sebagai saksi ya Kak JJ berarti ya? Iya, sebagai saksi aja. Kak JJ sekarang hijab. Iya, doain ya biar istiqomah. Udah sampai. Baikan sama Sarita nanti. Ya Allah, kok jadi kesana? Tadi udah janji ya, gue nggak mau ngebahas dari sana ya. Udah, pulang. Makasih ya semuanya. Kesaksian Jennifer Dunn akan membantu hakim membongkar kasus yang merugikan negara hampir 100 miliar rupiah. Keberaniannya bersaksi dan mengaku menerima mobil berharga miliaran rupiah juga penting untuk menentukan di mana perannya dalam kasus ini. Jidun juga tak ambil pusing kalau kesaksiannya akan kembali membuka ke memori kelam masa lalu dan memandang sinis akan statusnya sebagai wanita simpanan pejabat. Jidun atau JJ tak peduli. Lagi pula kini ia sudah aman dan bahagia dalam lindungan Faisal Haris, seorang pengusaha tajir. Keterlibatan artis dengan kasus korupsi di negeri ini memang bukan hal baru, meski bukanlah pihak yang melakukan korupsi secara langsung dan merugikan negara. Namun banjir hadiah yang diberikan para terpidana korupsi terhadap para artis mau tak mau turut menyeret para pesohor ini untuk berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Jennifer Dunn, aktris sekaligus model blasteran Inggris Catherine Wilson juga disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi adik dari Gubernur Banten, Ratu Atut Rosiah itu. Kabarnya ia dan sang kakak Selfie mendapat bagian sebuah mobil Nissan Elgrand berwarna abu muda metalik yang dibeli pada tahun 2017 silam dengan harga 650 juta. Aduh sudahlah, kan dulu udah pernah juga, udah beres keurusannya. Yang saya sih udah beres ya, sudah clear. Mendingan harus dikelirkan secara secepatnya biar beres. Enak kan karena juga sibuk juga. Repot kalau maksudnya aku kan jadi sebagai korban kan, aku kan juga dulu mana tak tahu orang iya gitu deh lah. Yang penting kan kita selesaikan segera gitu kan, maksudnya di clearin jadinya, jadi ya udah nggak mau ada terikut sangkut paut lagi. Selain kedua artis tersebut, penyanyi Rebecca Reichman juga dikabarkan telah mendapat sebuah mobil CR-V senilai 283 juta pada 2012 silam dari Wawan. Rebecca mengaku menyesal karena telah menerima pemberian mobil tersebut tanpa mengenal siapa si pemberinya. Namun di tahun 2013, pelantun lagu Tanpamu itu menjual mobil tersebut, di mana uang hasil penjualannya disita KPK ketika proses penyidikan. Tak hanya Wawan, beberapa artis lain pun turut terlibat kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara lainnya. Sebut saja pedangdut senior Iis Dahlia yang dikabarkan tersangkut kasus sengketa pilkada dengan tersangka Akil Mukhtar pada 2013 lalu. Jika ditotal, Iis mengaku mendapat uang panas sekitar 90 hingga 120 juta rupiah sebagai bayaran bernyanyi ketika Akil mencalonkan diri sebagai gubernur Kalimantan Barat untuk periode 2007 silam. Artis Vitalia Sesa juga sempat merebak namanya di tahun 2013 lalu pasca dikabarkan menjadi wanita simpanan terpidana kasus daging sapi Ahmad Fatona. Ia pernah dihadiahi mobil Honda Jazz, jam tangan mewah hingga perhiasan senilai 100 juta. Ia bahkan sempat menggunakan uang pemberian Fatona sebanyak 25 juta rupiah untuk mempercantik diri. Selain Vitalia Sesa, rupanya aktris Ayu Asari juga sempat dikabarkan terlibat dalam kasus yang melibatkan Ahmad Fatona. Ia diduga menerima uang sebesar 20 juta dan 1.800 US dollar yang merupakan terpidana kasus impor daging sapi. Kakak dari Sarah Asari ini hanya bisa ikhlas ketika KPK menyita uang tersebut pada tahun 2015 lalu. Berbeda dengan Vitalia Sesa yang disebut-sebut mendapat uang panas lantaran merupakan simpanan pejabat, aktris Inneke Koesherawati justru harus ikut terseret dalam kasus korupsi yang dilakukan sang suami Fahmi Darmawansyah. Inneke ikut diperiksa atas kasus suap yang dilakukan Fahmi kepada pejabat Badan Keamanan Laut. Suaminya juga diduga melakukan suap kepada mantan Kalapas Sukamiskin Bandung, Wahid Hussein, demi mendapatkan fasilitas mewah di dalam tahanan dengan memberikan hadiah-hadiah fantastis. Selain itu kabarnya ia juga diduga membangun bisnis bilik asmara di dalam lapas.
sehingga membuat wanita 44 tahun itu harus bolak-balik Jakarta-Bandung demi hadir di persidangan sebagai saksi.